Assalamualaikum Bu Ningsih. Waalaikumsalam Bu Ilham. Apa kabarnya hari ini Bu Ningsih? Alhamdulillah sehat Bu. Baik Ibu Ningsih. 2 hari yang lalu kan Ibu sudah saya telepon. Saya akan mengadakan supervisi di kelas Ibu nih, ya. Saya akan mengadakan supervisi bersama Ibu. Bagaimana kira-kira Ibu siap atau bagaimana Bu? Insya Allah siap Bu. Siap. Oke, alhamdulillah siap ya. Baik Ibu Ningsih, ini Bu saya mau bertanya ini. Ibu ini ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana Ibu? Iya Bu, kompetensi berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik Bu Suryaningsih, berarti Ibu ingin saya bantu dalam mengembangkan kompetensi pembelajaran yang berdiferensiasi. Lalu Ibu, bagian mana yang ingin saya amati di bagian mananya Bu? Saya ingin mengamati bagian penyampaian, memberi pertanyaan berbobot. Oke. Nah, di sini Ibu akan saya amati tentang bagaimana cara penyampaian pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, selanjutnya bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan Ibu kembangkan ini? Kenapa Ibu perlu mengembangkan ini? Bagaimana penilaian Ibu? Saya rasa karena pertanyaan yang berbobot ini saya masih lemah di situ Bu. Saya ingin lebih menggali lagi bagaimana cara saya bertanya nanti bisa nggak menguatkan coach saya untuk menggali potensi coach saya. Jadi untuk menggali potensi Ibu dan karena Ibu sudah mendapatkan materi ini pada saat Ibu ya. Nah, baik Ibu, saya akan melakukan supervisi bersama dengan Ibu ya. Dan Ibu, saya harap Ibu jangan merasa sungkan-sungkan. Saya akan berada di belakang Ibu. Saya di sini hanya akan melakukan supervisi, jadi Ibu jangan pernah merasa sungkan. Ibu, karakter di sini adalah relasi. Baik Ibu, silakan. Ya Ibu. Oke, selamat siang Pak Ulul. Selamat siang Bu Ningsih. Apa kabar ini Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Ganggu waktunya ya Pak, sebentar. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Kemarin kan Bapak ini ya ada menyampaikan sama saya ingin membuat coaching ya bersama saya ya. Ingin coaching ya. Oke. Apakah sekarang waktunya sudah tepat Bapak? Bisa Bu. Ya, sekarang ya. Oke Pak, begini Pak. Kira-kira apa yang mau Bapak sampaikan? Persoalan apa yang akan Bapak ceritakan kepada saya? Sebelumnya saya ingin tahu dulu persoalannya apa. Kira-kira. Begini Bu, untuk beberapa bulan ini saya itu terus dilimpahkan menjadi ketua panitia Bu di sekolah saya. Misalnya saya untuk bulan ini kebagian 3 kegiatan di sekolah. Padahal masih banyaknya guru-guru yang lain. Terus saya diberikan dijadikan ketua panitia acara gitu, dipercayain lah seperti itu. Jadi saya sedikit merasa menolaknya itu nggak enak, tapi kok saya aja terus yang ditunjuk seperti itu. Sedangkan kenapa sih nggak bergantian sama guru yang lain? Seperti itu ya Bu ya. Sedangkan saya juga masih ada kegiatan di luar seperti itu. Takutnya saya nggak bisa ini sih Bu, mana sih yang mau dikerjakan seperti itu. Jadi yang Bapak rasakan ini saat ini adalah bahwa Bapak merasa keberatan ya Pak ya,
tentang pembagian tugas yang diberikan kepada Bapak. Jadi apa kira-kira keberatan Bapak dalam hal pembagian tugas ini? Apa kira-kira yang membuat Bapak keberatan gitu? Caranya begini, Bu. Bulan lalu saya sudah dibagi kegiatan juga acara 17 Agustus Ketua Panitia. Untuk bulan ini kita memang ada 3 kegiatan. Tapi saya terus, Bu, ditunjuk untuk sebagai ketua panitia. Saya juga kok semua dilimpahkan ke saya ya, seperti itu. Jadi saya merasa keberatan. Guru kita kan ada banyak, kenapa mesti saya gitu. Jadi saya menolaknya ke kepala sekolah sungkan. Seperti itu, Bu. Jadi saya bingung menolaknya gimana, atau jadi inilah yang membuat saya pusing, Bu, sebenarnya. Oke. Jadi Bapak merasa pusing karena tugas yang Bapak berikan ini, ya, pusing pembagian waktu di sini ya. Benar, Bu. Jadi menurut Bapak untuk membuat pusingan Bapak ini dalam hal pembagian tugas, itu hal yang Bapak akan rencanakan selanjutnya untuk mengatasinya itu bagaimana? Gimana ya, Bu ya? Sepertinya saya akan mengatur waktu dulu ya, supaya saya bisa lihat untuk acara sekolah ini pertama akan dilaksanakan, akan saya buatkan dulu ya, Bu ya. Saya buatkan list-listnya, ini di minggu keberapa kepala sekolahnya mau, yang acara kedua mau minggu keberapa, yang acara ketiga mau minggu keberapa, saya listkan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus mencari partner kerja saya, partner sebenarnya saya kan ketua panitia, saya harus mencari wakil ketuanya itu harus yang betul-betul siap di bidangnya itu sih, Bu, kalau rencana saya ya. Misalnya harus saya pilih teman-teman saya yang satu server ya dengan saya ya, Bu ya, seperti itu, satu pemahaman, supaya dalam menjalankan kegiatan tersebut saya merasa terbantu. Yang ketiga itu saya harus bisa manajemen waktu saya harus baik terhadap 3 kegiatan tersebut. Itu, Bu, saya rasa kira-kira. Iya, Bapak sudah menyampaikan 3 rencana yang Bapak akan lakukan untuk membuat program Bapak berjalan seluruhnya. Karena di awal tadi Bapak menyatakan Bapak bingung, ya kan? Oke, 3 rencana. Nah, dari ketiga rencana ini yang Bapak jalankan, yang Bapak rencanakan, kira-kira rencana yang paling dirasa urgent sekali itu yang mana? Yang kira-kira rencana itu yang mau Bapak jalankan? Sepertinya yang urgent itu rencana saya yang pertama, Bu, saya segera harus meliskan daftar kegiatannya di bertepatan tanggal berapa, dan saya harus mencari partner saya, wakil saya yang sesuai bidangnya. Kayaknya itu, Bu, yang pertama, yang harus terpenting, Bu, yang harus dikerjakan secepat mungkin. Ya, rencana yang Bapak lakukan, yang Bapak akan jalankan tersebut, yang paling urgent, apakah menurut Bapak itu sudah rencana yang paling baik? Ya, saya rasa itu salah satunya, Bu, dan yang kemudian saya harus tetap berkoordinasi ya, Bu, dengan kepala sekolah pastinya. Itu, Bu. Ya, itu rencana yang Bapak anggap paling baik ya, paling urgent. Oke. Nah, setelah Bapak merencanakan bahwa rencana Bapak untuk pelaksanaan dari persoalan Bapak tadi, kemudian selanjutnya langkah apa lagi yang kira-kira bisa Bapak ambil untuk menyelesaikan
persoalan yang Bapak rasakan saat ini? Setelah saya menentukan, pertama tadi saya menentukan dulu list tanggalnya kapan, kemudian tadi cari wakil ketua panitia dan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Rencana berikutnya saya harus segera membuat draft penyusunan panitia. Jadi bisa biar berjalan lebih baik. Sudah tahu saya tanggal ini minggu keberapa, saya harus segera susun panitia pelaksananya. Seperti itu, penyusunan panitia pelaksana. Baik. Pak, ternyata langkah-langkah itu sudah Bapak susun ya, sudah bisa Bapak susun dengan sangat baik ya. Oke. Kalau begitu, kapan kira-kira Bapak akan melaksanakan langkah-langkah yang Bapak anggap baik tersebut? Oke. Untuk meliskannya setelah saya pulang dari kerja ini ya Bu ya, untuk berkoordinasi hari ini saya akan mencari kepala sekolah langsung ya Bu untuk mengkondisikannya. Setelah saya nanti pulang terus saya listkannya sudah, saya akan segera menghubungi. Setelah saya sampai di rumah saya akan segera menghubungi partner saya itu, bertanya apakah beliau bersedia untuk menjadi partner saya. Menjadi partner saya Bu, bersedia untuk kegiatan yang akan kita laksanakan di dalam waktu dekat ini. Seperti itu. Oke, berarti dalam hal pelaksanaan rencana Bapak, aksi Bapak ini tentu Bapak membutuhkan orang-orang yang mendukung ya dalam pelaksanaan rencana tersebut. Kira-kira siapa saja yang mendukung langkah-langkah yang akan Bapak laksanakan ini? Saya pasti dari kepala sekolah ya Ibu ya. Kemudian partner saya pasti, nah biasanya dia tahu tuh kalau misalnya saya ketua berarti partnernya saya tahu oh ini kompetensinya apa, dia pasti mereka udah tahu siapa yang saya panggil. Yang ketiga pasti dukungan dari rekan sejawat saya Ibu. Rekan sejawat yang bila nanti dalam penyusunan panitia mereka harus bersama-sama siap membantu saya dalam mensukseskan acara tersebut Ibu. Oke. Itu ya, kepala sekolah, kawan ya, teman sejawat. Lalu ada lagi Pak yang Bapak butuhkan untuk sebagai dukungan buat Bapak dalam menjalankan komitmen tersebut? Saya rasa untuk dukungannya sih masih cukup ya Bu. Tinggal untuk cari sponsorship saja saya butuh dukungannya, sponsorship seperti itu Bu. Dalam mensukseskan acara harus ada sponsor sehingga biar acaranya makin lebih sukses lagi seperti itu. Wah, luar biasa sekali Pak. Pemikiran Bapak itu, ide Bapak itu ya luar biasa sekali. Semoga dapat segera terselesaikan ya Pak, dapat terlaksana apa yang menjadi persoalan Bapak itu, dapat solusi, laksana apa yang Bapak rencanakan. Oke. Jadi Pak, setelah Bapak mendapatkan apa ya solusi dari permasalahan Bapak, kira-kira bagaimana perasaan Bapak hari ini? Setelah kita melakukan coaching lah. Ya, setelah kita berkomunikasi Bu, saya terasa lebih ini ya Bu ya, lebih rileks lagi. Ternyata saya bisa apa ya, beban dalam hatinya sedikit terbantu ya Bu ya, bisa tadinya bebannya menumpuk itu bisa agak lebih rileks lagi, saya semakin apa ya tercerahkan karena saya telah melalui Ibu dari komunikasi memberikan masukan-masukan yang sendiri sebenarnya saya bisa melakukannya seperti itu. Nah, jadi sedikit banyaknya saya lebih enjoy pasti. Oke, Bapak merasa lebih enjoy ya. Oke, terima kasih Bapak. Kira-kira setelah saya lakukan coaching dari awal kita, dari tujuan kita sampai ke rencana Bapak ini, ke langkahnya itu bisa tidak? Bisa nggak tolong saya
Bapak simpulkan apa-apa saja dari keseluruhan yang kita bicarakan tadi, Pak. Oke, Ibu. Yang saya simpulkan dari tadi ya, Bu, mungkin banyaknya tugas yang diberikan kepada saya, mungkin kepala sekolah merasa saya mampu untuk akan hal itu seperti itu ya, Bu ya. Kenapa dia selalu terus saya? Karena saya mampu, dia rasa saya mampu untuk melakukan itu, dan saya memang selalu menunjuk wakil dari kegiatan acara itu orangnya berbeda-beda seperti itu, Bu. Mungkin dari situ dia menilai saya ya, Bu. Mungkin itu menurut pendapat saya. Yang kedua tadi ya seperti itu tadi, Bu. Yang kedua saya mampu kayak sedikit banyaknya mungkin dengan kegiatan ini saya banyak lebih belajar lagi ya, Bu, supaya ya saya bisa lebih apa ya, mungkin membentuk rekan-rekan kerja saya supaya nanti ketika ditunjuk kepala sekolah mereka sudah siap seperti itu, membantu mereka, Bu, untuk menjadi apa ya, ada mungkin nanti 3 bulan lagi giliran mereka seperti itu, menjadi siap menjadi pemimpin yang baru seperti itu, Bu, dalam sebuah kegiatan. Iya, jadi itu saja, Pak. Ya, Bu. Ya. Ya, Bapak sudah menyimpulkan semua dari hasil pembicaraan kita. Oke, sudah dapat solusinya. Oke, semoga apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak coaching bersama saya ini menjadi bermanfaat untuk Bapak. Terima kasih sudah mau percaya coaching. Terima kasih juga, Bu, sudah membantu saya dalam mengatasi masalah yang pelik ya. Bingung terus. Dari sini saya sudah bisa dapat. Terima kasih, Bu. Ya, udah ya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam, Bu. Baik Ibu Suryaningsih. Wah, tadi kegiatan coachingnya. Rekodnya udah. Baik Bu, udah selesai Bu? Stop record. Itu masih record. Baik Bu Suryaningsih. Oh iya, maaf. Maaf. Baik Bu Surya ya, tadi kan sudah selesai Ibu melakukan coaching dengan Pak Ulul Azmi tadi ya. Sudah bagus saya lihat dan sudah ini ya, sudah terbantu itu Pak Ulul Azmi. Nah, menurut ini bagaimana sih tadi Ibu ketika melakukan kegiatan coaching itu, bagaimana menurut Ibu tadi kegiatan coaching yang dilakukan? Menurut saya gimana ya Bu? Saya melaksanakannya sudah menurut alur, tetapi mungkin masih banyak yang dirasa masih perlu diperbaiki ya Bu. Saya dari segi pembahasan mungkin Bu, dari segi penyampaian itu mungkin Bu dari saya. Ya, tadi menurut Ibu sudah baik, namun alurnya mungkin ya, yang menurut Ibu kurang mungkin ini ya. Nah, kenapa Ibu bisa memberikan penilaian demikian? Apa yang mungkin apa yang aku ingat dari tadi kegiatan coaching tadi? Ada satu yang membuat saya menilai saya kurang ya dalam penyampaian, mungkin ada satu Pak Ulul sedikit saya lihat ekspresinya sedikit bingung Bu, begitu. Mungkin apakah pertanyaan saya ini tadi kurang kuat powernya mungkin di situ menilai diri saya.
Sambung ulang dari awal. Bu Meha, nggak dengar deh ya? Nggak dengar dari laptopnya dia ngomong.